Pemudik yang menggunakan kapal laut terus memadati pelabuhan penumpang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para pemudik memadati ruang tunggu pelabuhan penumpang Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka akan berangkat menggunakan kapal Dorolonda tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera. Sejumlah pemudik memilih menggunakan kapal laut karena harganya lebih terjangkau dibandingkan menggunakan pesawat yang harga tiketnya lebih mahal. Sejak 26 Maret hingga 4 April kemarin, tercatat sebanyak 7.465 penumpang yang mudik menggunakan kapal dari Pelabuhan Penumpang Tanjung Priok. Sementara ratusan kendaraan memenuhi kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kepadatan mulai terjadi sejak Kamis pagi. Sejak Kamis pagi, sejumlah kantong parkir di 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten penuh mobil pemudik yang antri masuk ke lambung kapal. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT ASDP Pelabuhan Merak membuka 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak, Pelabuhan Pelindo Ciwandan, dan Pelabuhan di Bojonegara. Menyiapkan kapal dengan kapasitas besar, serta membuka seluruh dermaga reguler dan eksekutif. 12.439 unit kendaraan menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada 7 hari jelang Lebaran. Turun 28% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 17.334 unit. Diprediksi puncak arus mudik terjadi tanggal 6 April. Reservasi yang ada dari tanggal 3 sampai tanggal 9 itu prediksi kami puncaknya ada di tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu hari Sabtu, tetapi di tanggal 5 itu sudah ada gejolak atau peningkatan reservasi. Tanggal 6 itu yang tertinggi dan tanggal 7, kemudian tanggal 8 sudah mulai normal kembali. Pihak PT ASDP menghimbau pemudik membeli tiket minimal 1 hari sebelum keberangkatan untuk menghindari kemacetan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Depok menggelar tes urin bagi sopir dan kernet bus di Terminal Jati Jajar Depok, Jawa Barat. Tes ini untuk memberikan rasa aman kepada penumpang bus yang akan mudik. Satu persatu awak bus dari berbagai daerah tujuan menjalani tes urin di Terminal Jati Jajar Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama mulai dari pendataan para awak bus hingga mengetahui hasil dari tes urin tersebut. BNN Kota Depok hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit saja. Tes urin ini pun disambut baik sejumlah awak bus lantaran dapat meminimalisir angka kecelakaan yang diakibatkan pengaruh obat-obatan terlarang atau narkotika. Keamanan penumpang pun lebih terjamin saat pulang ke kampung halaman. Pak, berjalan lancar, aman. Mungkin ya ada yang salah satu pakai narkoba atau bagaimana. Biar semua itu kondusif. Ya, tes ini bagi para pengemudi supaya kita ingin menjaga rasa aman bagi para penumpang sehingga mereka nyaman bisa selamat sampai ke tujuan. Tak ditemukan pelanggaran saat tes urin kali ini. Nantinya pihak dari BNN Kota Depok akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melakukan cek kesehatan hingga tes urin lanjutan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Petugas gabungan gelar razia ke sejumlah SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur mencegah terjadinya pelanggaran selama musim mudik Lebaran. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah petugas gabungan menyidak toko penjual parsel dan menemukan makanan yang hampir kadaluarsa. Seiring tingginya kebutuhan BBM untuk masyarakat dalam musim mudik Lebaran, tim gabungan Satreskrim Polresta Sidoarjo, Badan Meteorologi dan PT Pertamina Patra Niaga Rayon 3 menggelar razia BBM ke sejumlah SPBU di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis siang. Selain melakukan pengecekan takaran dan ukuran BBM di sejumlah mesin pompa SPBU, petugas juga mengecek kandungan BBM yang ada di SPBU. Razia BBM sengaja digelar sebagai upaya untuk antisipasi kecurangan petugas SPBU dalam memberikan takaran BBM kepada konsumen, serta memastikan kandungan BBM aman dari campuran air atau bahan kimia lainnya yang merugikan konsumen. Meski belum ditemukan pelanggaran, namun petugas mengecam akan menindak petugas SPBU yang melakukan pelanggaran khususnya pada musim mudik Lebaran ini.
kualitas daripada bahan bakar juga, apakah tercampur dengan unsur lain, termasuk juga dengan unsur air. Karena jika itu terjadi maka akan sangat merugikan konsumen. Dan alhamdulillah hasil pengecekan kualitas bagus dan merah juga sudah sesuai. Sejauh ini sudah ada 4 SPBU, kita melaksanakan arahan dari Barreskrim Polri dan juga Ditreskrim Polda Jatim untuk melakukan pengecekan khusus terkait dengan kegiatan mudik. Razia BBM pada musim mudik lebaran ini menurut rencana akan dilakukan secara berkala dan acak di seluruh SPBU di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Didampingi TNI, Kejari, dan Dinas Kesehatan, sejumlah petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cimahi sidak ke sejumlah toko yang menjual parsel Jumat pagi. Dalam sidak kali ini, petugas membongkar sampel parsel untuk mengetahui tanggal kedaluarsa barang makanan ringan di parsel tersebut. Tak hanya parsel, makanan ringan atau cemilan juga diperiksa. Di salah satu pusat perbelanjaan ditemukan satu item yang mendekati tanggal kedaluarsa. Makanan ringan harus ditarik dari peredaran karena dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan konsumen. Karena lebaran, kita memang sebelumnya tersebut melaksanakan pemantauan. Apalagi sekarang di momen yang sangat penting ini, banyak orang yang menjual parsel, ya kan? Nah, tadi kita sudah lihat, alhamdulillah di satu baru sampel ini tidak ada yang memang menyalahi aturan, Pak, ya, seperti itu. Sidak parsel dan makanan ringan gencar dilakukan petugas jelang lebaran. Hal ini agar masyarakat bisa mengonsumsi parsel dan makanan ringan dengan aman. Banjirop terjadi di jalur Pantura di kilometer 8.500 sampai kilometer 9.100, tepatnya di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Kamis sore. Ketinggian banjir mencapai 40 cm, memaksa para pengendara memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas pun tersendat hingga 3 km. Banjir rob sudah terjadi hampir 1 minggu ini dan selalu datang menjelang sore. Dari prediksi BMKG, banjir rob ini akan terus berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Ya lumayan mengganggu sih, soalnya kan kita kan tiap hari lewat kan, pasti mengganggu. Seminggu terakhir ini pasti di jam-jam pulang kerja gitu ya? Iya, pulang kerja. Soalnya kalau nggak hujan ya paginya emang surut sih. Panjang genangan sendiri, kalau dari arah Semarang ke arah Demak, dari KM 8500 sampai KM 9100 bisa terhitung sendiri, jadi 600 meter itu ada genangan air. Untuk menghindari banjir rob, para pemudik bisa melintasi jalur alternatif lewat wilayah Genuk, Pedurungan, Meranggen, Karangawen, Guntur, dan masuk Demak Kota. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.